Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku dengan video pembahasan materi kuliah, dan di sini aku masih ngelanjutin video sebelumnya, masih tentang metode kuantitatif untuk manajemen dengan menggunakan program QM for Windows. Nah, di sini sebelum ngelanjutin nonton videonya, alangkah baiknya untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa untuk di-share juga. Kita lanjut pada pembahasan mengenai metode transportasi. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 pabrik dan 4 lokasi tujuan. Masing-masing memiliki kapasitas produksi dengan permintaan akan produk tersebut. Dan di sini itu sudah terdapat tabel kapasitas produksi, permintaan, dan biaya transport dari masing-masing pabrik ke lokasi tujuan. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan alokasi pengiriman produk dari pabrik ke lokasi tujuan sehingga menghasilkan biaya yang minimum. Nah, di sini kita ngerjainnya pakai program QM for Windows. Nah, jadi sekarang aku udah buka programnya. Nah, di sini seperti biasa kita klik dulu modul, dan di sini karena kasusnya metode transportasi, kita pilih transportation. Setelah itu kita klik new. Lalu di sini number of source kita isi dengan jumlah pabrik. Nah, di sini kan pabriknya ada 3. Ada Jakarta, Bandung, dan Sukabumi. Berarti kita isi dengan angka 3. Terus number of destination-nya di sini itu kan ada 4. Ada Pasar Senen, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti kita isi 4. Nah, setelah itu kita karena di sini itu kasusnya kita mencari biaya minimum, berarti kasusnya itu kita pilih minimize. Lalu kita klik OK. Dan untuk lebih memudahkan, kita bisa ganti source di sini itu dengan apa yang ada di soal. Di soal kan ada Jakarta, Bandung, dan Sukabumi. Sedangkan untuk destinasinya itu ada Pasar Senin, Selasa, Rabu, dan Pasar Kamis. Dan setelah ini kita bisa masukkan angka-angka yang ada di tabel. Kita masukin aja sesuai yang ada di tabel. Di sini ada 10, 2, 20, 11. 12, 7, 9, 20, 4, 14, 16, mohon maaf, 4, 14, 16, dan 18. Nah, ini merupakan biaya-biaya pengiriman dari pabrik ke masing-masing lokasi tujuan. Sekarang untuk kapasitas permintaan dari setiap pasar itu, untuk Pasar Senin sebesar 500, Pasar Selasa 1500, Pasar Rabu 1500, dan Pasar Kamis sebesar 1500. Dan di sini aku pindahin untuk memudahkan melihat supply. Di sini adalah kapasitas produksi dari masing-masing pabrik. Untuk Jakarta itu 1500, Bandung 2500, dan Sukabumi 1000. Nah, setelah ini kita klik solve. Kita klik, dan di sini akan didapatkan hasilnya untuk biaya minimalnya itu sebesar 43.500 dengan alokasi pengiriman
dari Jakarta ke Pasar Selasa sebanyak 500 unit, terus dari Bandung ke Pasar Selasa 1000 unit, Sukabumi ke Pasar Senen 500, Bandung ke Pasar Rabu 1500, Jakarta ke Pasar Kamis 1000, dan dari Sukabumi ke Pasar Kamis sebesar 500. Jadi alokasinya seperti itu. Kita bisa juga lihat di shipping list di sini untuk lebih memudahkannya. Nah, di sini udah ada, ini adalah dari Jakarta ke Pasar Selasa dengan pengiriman sebanyak 500 unit dan biaya per unitnya sebesar 2, sehingga total biaya pengirimannya sebanyak 1000. Dan begitu seterusnya, dan saat ini dijumlahkan akan menghasilkan hasil sebesar 43.500. Nah, jadi ini untuk pengerjaan dari metode transportasi dengan menggunakan GM for Windows. Selanjutnya, kita lanjut ke tentang penugasan. Jadi di sini itu udah ada soal tentang biaya untuk pekerjaan tertentu yang dikerjakan oleh pekerja berikut ini. Nah, di sini tuh udah ada tabel masing-masing ada pekerja dan pekerjaannya dengan biaya yang tertera pada tabel tersebut. Nah, di sini diminta untuk menentukan siapa yang mengerjakan apa dan berapa besar biayanya. Dan di sini itu ketentuannya setiap pekerja itu hanya mengerjakan masing-masing pekerja hanya mengerjakan satu bagian pekerjaan. Jadi mereka tuh punya tugas masing-masing yang berbeda. Jadi kita bisa lanjut menggunakan GM for Windows. Sini aku kecilin biar aku bisa sambil lihat soal. Nah, kita kembali lagi ke klik modul. Kita klik assignment. Lalu kita klik new. Nah, di sini ada number of job. Number of job itu berarti jenis pekerjaannya. Di sini kan ada 3, ada job 1, job 2, dan job 3. Berarti kita isi 3. Terus number of machine. Mesin di sini tuh maksudnya adalah pekerjanya atau tenaga kerjanya. Di sini kan ada 4, ada Tom, Jerry, Carla, dan Arlita. Berarti kita tulis di sini tuh 4. Karena di sini kasusnya itu kita kan menentukan biaya. Kalau biaya tentunya kita harus mencari biaya yang paling minimal. Jadi kasusnya di sini kita klik minimize. Lalu kita klik OK. Nah, untuk memudahkannya kita bisa mengubahnya, mengubah ini menjadi nama-nama pekerjanya. Jadi di sini ada Tom, Jerry, Carla, dan Arlita. Lalu kita akan mengisinya, akan memasukkan biaya-biaya dari masing-masing pekerja. Di sini Tom job 1 sebesar 10, job 2 15, dan 9. Ini mohon maaf saya salah mengisi. Harusnya ini ke bawah. 10, 15, 9. Dan untuk Jerry, job 1 9, job 2 18, dan job 3 5. Untuk Carla 6, 14, 3. Arlita 8, 6. Untuk memasukkan angkanya perlu diperhatikan lagi ya agar tidak kebalik. Terus kita klik solve. Nah, di sini akan langsung didapatkan solusi optimalnya dengan biaya minimal itu sebesar 17 dengan
penentuan siapa yang mengerjakan apa. Nah, di sini tuh maksudnya di sini Tom itu tidak kebagian mengerjakan apa-apa. Terus Jerry di sini kebagian untuk mengerjakan job 3, Clara mengerjakan job 1, dan Arlita mengerjakan job 2. Jadi dari masing-masing itu nggak ada yang mengerjakan pekerjaannya tumpang tindih. Atau untuk memudahkannya kita bisa lihat di menu assignment list. Nah, di sini itu langsung ada job 1 dikerjakan Carla dengan biaya sebesar 6, job 2 dikerjakan oleh Arlita dengan biaya sebesar 6, dan job 3 dikerjakan oleh Jerry dengan biaya sebesar 5, dan total biaya keseluruhannya sebesar 17. Nah, itu tentang penugasan. Dan sekarang kita lanjut ke next slide. Itu ada tentang network atau jaringan. Nah, untuk network di sini itu ada 3 metode. Ada minimal spanning tree, shortest route, dan yang terakhir ada maximal flow. Dan untuk pengerjaannya menggunakan program QM, kita bisa mencobanya dengan klik modul, lalu kita klik di sini kita pilih network. Lalu kita klik new. Nah, di sini kita klik new, kita lihat di soal diminta dengan menggunakan metode apa. Nah, misalnya saja di sini aku pakai kasus pertama itu adalah metode minimal spanning tree. Jadi kita tinggal klik aja minimum spanning. Number of branch di sini merupakan jadi di sini untuk branch itu diisi jumlah dari garis-garisnya ini. Jadi kita bisa hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi ada 15. Lalu kita klik OK. Dan kita isi dari data yang udah ada. Start node di sini itu kita isi di sini misal kita mulai dari 1. Terus kita tulis 1, end node-nya misal kita mau buat yang bagian ini dulu. Berarti end node-nya 2, terus cost-nya itu yang ada di tengahnya ini berarti 6. Oke, kita selesain dulu yang bagian 1. Di sini 1 ke 3 itu cost-nya 7. Terus 1 ke 4 itu cost-nya 8. Dan begitu seterusnya sampai ke branch 15. Nah, ini jadi aku udah isi semua sesuai dengan soal di tabelnya ini. Terus setelah ini kita klik solve. Nah, di sini akan muncul total biaya sebesar 29. Nah, jadi di sini tuh solusinya itu sebesar biaya di sini tuh bisa biaya, bisa juga jarak, tergantung soal. Karena di soal di sini biaya, jadi biayanya itu sebesar 29. Biaya optimalnya. Nah, untuk Nah, di sini itu juga kita bisa lihat solution step-nya. Nah, di sini terdapat starting node, ending node, terus cost-nya, dan kumulatif cost-nya. Sehingga kalau dari hasil ini, jika digambarkan itu, hasilnya akan seperti ini. Jadi jalurnya itu yang aku kasih tanda merah di sini.
kita bisa lihat dari sini. Nah, di sini nah, di sini starting node 1, endingnya 2. Jadi di sini dengan biaya sebesar 6, terus 2 ke 5. Terus habis itu 5 ke 6, 6 ke 8, terus di sini ada 3 ke 6, terus 7 ke 8, 7 ke 8, terus ada 3 ke 4. Jadi kurang lebih jika digambarkan itu kayak gini. Jadi kalau minimal spanning tree itu menghubungkan semua node di dalam jaringan secara bersamaan sehingga sampai diperolehnya jarak atau biaya minimum. Jadi di sini itu kita kan bisa lihat ya dari hasil ini semuanya dihubungkan, jadi semua node itu terhubung. Nah, itu yang dimaksud minimal spanning tree ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke metode yang kedua. Dan metode yang kedua di sini itu ada yang nggak kelihatan. Ada shortest route. Untuk cara penggunaannya menggunakan key-m4 window itu masih sama. Kita klik modul, terus kita klik network, kita pilih new, kita pilih shortest. Number of branch, kita hitung di sini garis-garisnya ada berapa. Branch itu yang menghubungkan node ya. Node itu yang bundar-bundar ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 branch. Kita klik OK. Dan caranya masih sama. Oh ya, untuk di sini itu tuh bisa jarak ataupun biaya. Kita bisa isi seperti di metode sebelumnya itu masih sama. Kita isi start node-nya di branch 1 itu 1, terus end node-nya 2 dengan biaya 7, terus 1 ke 3 itu biaya jaraknya 9, terus 1 ke 4 dengan jarak 18. Nah, untuk pengisiannya seperti itu sampai terisi semuanya, sampai ke branch 10. Nah, jadi di sini aku udah isi semuanya ya sampai branch 10. Setelah itu kita klik solve. Dan di sini kita akan mendapatkan solusinya itu. Jadi jarak terpendeknya itu sebesar 17. Dengan dengan jalur seperti ini. Sehingga kalau digambarkan itu nanti hasilnya menjadi seperti ini. Kita bisa ini tuh kalau ngerjain pakai manual nanti pasti gambarnya kayak gini. Dan kita bisa cocokkan di sini start node-nya 1, 2. Untuk jalur terpendeknya itu 1, 2, terus 2, 5, 5, 6, dan 6, 7. Sehingga jarak terpendeknya itu sebesar 17. Atau kita bisa menjumlahkan aja dari jarak ini 7 tambah 5, 12, 12 tambah 2, 14, dan tambah 3 itu 17. Jadi bedanya shortest route dengan minimal spanning tree yang sebelumnya tadi, kalau shortest route ini kita akan mencari jalur terpendek. Jadi gak semua node itu harus terhubung, itu nggak apa-apa. Jadi misalnya di sini 3 sama 4 nggak terhubung sama sekali. Beda halnya dengan yang minimal spanning tree tadi, itu semua node harus terhubung. Jadi bedanya seperti itu. Nah, setelah ini kita lanjut ke network dengan metode yang terakhir itu ada maximal flow.
Bedanya maksimal flow dengan metode-metode yang sebelumnya, yaitu kalau yang metode sebelumnya itu kan tidak memperhatikan kapasitas maksimum ya dari setiap cabangnya. Nah, kalau di maksimal flow ini itu ada kapasitas dari setiap cabangnya. Dan untuk pengerjaannya itu masih sama, hanya seperti tadi kita menggunakan key-m for window. Jadi kita klik new, kita pilih yang maksimal flow. Dan kita hitung di sini untuk branch-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini ada 12. Kita klik OK. Lalu kita masukkan datanya, halnya sama kayak tadi, cuman bedanya di sini ada kapasitas. Nah, kapasitas itu kita isi menyesuaikan yang di sini. Nih kan ini 1 ke 2. Di sini kapasitinya 5 dan untuk reverse kapasitinya itu 0. Yang kedua ada node 1 ke 3. Itu kapasitinya 6, reverse kapasitinya 0. Dan begitu seterusnya. Nah, jadi di sini aku udah isi sampai branch 12. Terus kita klik solve dan di sini didapat maksimal network flow-nya itu sebesar 14. Jadi total kapasitas maksimum antar node di dalam jalur itu, dalam jaringan itu sebesar 14. Nah, di sini kita bisa lihat ini flow. Flow di sini itu merupakan kapasitas maksimum antar node-nya. Di sini antar node 1, kedua itu kapasitas maksimumnya 5. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau di sini itu min, kenapa? Karena kalau digambarkan itu nanti tuh gambarnya arusnya kebalik. Maksudnya berbalik kayak gitu, jalurnya berbalik ke belakang gitu. Dan di sini juga bisa dilihat di iteration-nya. Nah, di sini ada 5 iterasi. Nah, dari masing-masing jalur ini kita tuh bisa lihat dari masing iterasi ini. Nah, di sini tuh ada arah yang berbalik nih, misalnya dari 6 ke 5. Terus di sini juga ada dari 6 ke 3. Nah, itulah yang menyebabkan di sini itu hasilnya ada yang min. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita lanjut ke part CPM. Nah, di sini itu sebuah perusahaan harus mengumpulkan informasi dari berbagai penjualan, produksi, akuntansi, dan keuangan. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan kegiatan dan waktu atau durasi dari masing-masing kegiatan tersebut. Dan kita diminta untuk menggambarkan diagram PET-nya, terus tentukan waktu dari kegiatan tersebut, dan tentukan critical path-nya. Jadi kita balik ke key-m for window. Nah, di sini kita klik modul dan kita pilih part CPM atau project management.
kita pilih single time estimate. Nah, di sini number of aktivitas, di sini itu ada 7 aktivitas. Kita lihat dari ini ya. Terus kita klik OK. Lalu langkah yang pertama kita isi activity time. Di sini tuh kita isi durasinya dari masing aktivitas. 3, 2, 1, dan 14. Dan predecessor itu kita isi dari aktivitas yang mendahului. Untuk aktivitas A itu kan nggak ada yang mendahului ya. B juga nggak ada. Terus di sini aktivitas C yang mendahului itu adalah aktivitas A. Kita tulis A. Terus untuk aktivitas D yang mendahului juga A, terus E didahului oleh kegiatan D. Untuk aktivitas F itu kan di sini ada 2, didahului oleh aktivitas B dan E. Berarti kita tulis B, di sini E. Terus untuk G itu didahului oleh aktivitas E dan F. Setelah ini kita klik solve. Nah, setelah ini kita klik dan di sini dapatkan di sini kan diminta untuk menentukan waktu dari kegiatan tersebut. Nah, total waktu dari kegiatan itu mulai dari kegiatan A sampai G itu menghabiskan waktu sebanyak 30. Misalnya satuannya hari ya berarti 30 hari, misalnya satunya jam berarti 30 jam. Ini mengikuti yang diketahui dari soal. Karena di sini hari berarti membutuhkan waktu 30 hari untuk mengerjakan project ini. Dan untuk di sini juga diminta tentukan critical path dan gambarkan project networknya. Dan untuk critical path itu kita bisa lihat dari Slack ini. Yang Slack-nya itu 0 berarti itu tuh kegiatannya nggak boleh ditunda. Kalau ditunda berarti project tersebut nggak akan selesai dalam waktu 30 hari, akan lebih dari 30 hari. Jadi kesimpulannya critical path-nya itu adalah di sini tuh yang huruf merah di sini. Jadi A, D, E, F, G. Dan untuk gambar project network-nya kita bisa lihat di sini. Kita klik chart. Nah, kalau digambarkan itu akan hasilnya seperti ini. Nah, mungkin udah terjawab semuanya. Untuk keterangannya bisa dilihat di sini juga. Jalur kritisnya itu A, D, E, F, G. Kita bisa lihat dari yang bertanda merah di sini atau yang Slack-nya 0, yang berarti aktivitas A, D, E, F, G itu harus dilaksanakan sesuai dengan schedule project untuk mempertahankan waktu penyelesaian selama 30 hari. Karena jika tidak dilakukan dengan sesuai schedule, maka waktu penyelesaiannya itu akan tertunda atau akan lebih dari perkiraan waktunya di sini 30 hari, akan lebih dari 30 hari. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-share ya. Karena berbagi itu indah. Oke, makasih buat teman-teman yang udah memperhatikan. Tungguin aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.